Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, mohon maaf Bapak belum bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung khususnya di mata pelajaran matematika. Namun nggak usah khawatir, ini saya buatkan video pembelajaran khusus buat kalian khususnya kelas 7 di materi matematika. Jadi disiapkan buku pembelajarannya, buku LKS-nya dan buku tulisnya silahkan dipersiapkan. Pada pertemuan pertama kali ini, jadi di kelas 7 di semester ganjil yang akan kita pelajari itu materinya adalah tentang bab 1 yaitu bilangan bulat. Mungkin kalian sebelumnya waktu di SD atau di MI sudah pernah diajarkan kan tentang bilangan bulat itu apa. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama adalah tentang membandingkan bilangan bulat. Jadi bilangan bulatnya itu dibandingkan nantinya mana yang lebih besar, yang lebih kecil nilainya nanti kita bandingkan. Nah, ada lagi macam-macam bilangan, kemudian ada membandingkan bilangan bulat. Langsung saja. Yang terakhir ada mengurutkan bilangan bulat. Jadi materinya itu hampir sama yang ada di LKS kalian di halaman 3 dan halaman 4. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama tentang membandingkan bilangan bulat. Nah, apakah bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 3 jenis bilangan, yaitu bilangan negatif, nol, dan bilangan bulat positif. Itu adalah pengertian dari bilangan bulat yang terdiri dari 3 bilangan apa tadi? Yaitu bilangan negatif, nol, dan bilangan positif. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Ini ada bilangan bulat, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan bilangan bulat positif. Nah, ini adalah sekumpulan dari bilangan bulat. Ada bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Ini di bawahnya ada penjelasannya. Bilangan nolnya 0, bilangan asli atau bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus kemudian bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif itu adalah ini mulai -1, -2, -3, -4, -5 dan seterusnya sampai ke kiri. Artinya apa? Nanti yang ada di ruas sebelah kanan angka 0 itu bilangan bulat positif dan di sebelah kirinya itu adalah bilangan bulat negatif. Itu penjelasannya. Kita lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya ada macam-macam bilangan. Nah, ini mungkin di SD atau di MI juga sudah pernah. Bilangan-bilangan itu ada bilangan apa saja? Yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli merupakan himpunan dari bilangan positif yang terdiri dari angka selain 0. Jadi itu pengertian dari bilangan asli. Berarti bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Mungkin ada lagi selain bilangan asli itu ada kayak bilangan ganjil, bilangan genap. Nah, hampir sama dengan itu. Kalau bilangan ganjil itu 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kalau bilangan genap itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian bilangan yang kedua adalah bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan himpunan dari bilangan bulat yang bersifat positif, bukan negatif. Jadi bilangan cacah itu dia bersifatnya positif, bukan negatif. Dan dimulai dari angka 0. Jadi bedanya antara bilangan asli dan bilangan cacah itu adalah kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Seperti itu bedanya. Yang ketiga ada bilangan bulat tadi, sudah saya jelaskan di depan tadi. Bilangan bulat tadi adalah himpunan gabungan dari bilangan cacah dan juga bentuk negatif dari bilangan tersebut. Karena min 0 sama nilainya dengan 0. Jadi untuk nilai min 0 itu tidak ada. 0 itu hanya ada 0. Jadi cukup menuliskan 0 saja di dalam himpunan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat yang tadi itu adalah ada bilangan negatif, ada bilangan 0 dan ada bilangan bulat positif.
Yang selanjutnya yang keempat ada bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima merupakan himpunan bilangan asli yang hanya memiliki dua buah faktor, yaitu satu dan bilangannya itu sendiri. Jadi bahasanya seperti ini. Jadi bilangan itu yang tidak bisa habis dibagi dengan angka yang lainnya selain angka itu sendiri, itu berarti dia merupakan bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5. Angka 3 itu tidak bisa dibagi dengan angka lainnya kecuali angka 3 dan angka 1. Terus kemudian angka 5 juga sama. Kemudian angka 7, 11. Nah, kenapa kok tidak ada angka 9? Karena 9 itu bisa dibagi dengan angka 3, maka dia bukan bilangan prima. Terus di sini 15 juga sama, juga tidak ada. Karena 15 dia habis dibagi dengan angka 3 dan 5. Ini adalah deretan dari 20 bilangan prima yang pertama. Oke, itulah tadi adalah macam-macam bilangan. Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, dan bilangan prima. Jadi sambil saya jelaskan bisa kalian tulis di buku tulisnya, yang penting bisa ditulis. Jadi bilangan prima ini adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lainnya kecuali dengan angka 1 dan bilangannya itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Jadi perbandingannya nanti adalah bisa lebih besar, bisa lebih kecil, atau sama dengan. Dalam membandingkan bilangan bulat kita bisa menuliskan menggunakan lambang-lambang seperti berikut ini. Nah, jika A lebih besar dari B maka ditulis ini tandanya lebih besar. Jika A lebih kecil dari B, nah ini tandanya lebih kecil. Jadi lebih besar itu seperti ini. Jadi kayak huruf P dibalik, ini menghadap ke A. Ini jika lebih kecil seperti ini. Jika ini kita arahkan kasih garis red, berarti B itu besar. Itu kalau lebih mudah untuk mengingat-ingatnya. Kalau yang bawahnya ini kasih garis red menjadi huruf K, artinya itu lebih kecil. Itu kalau dari arah samping kiri. Kalau dari arah samping kanan berarti B itu nanti lebih kecil dari A. Kalau yang ini B lebih besar dari A, seperti itu. Kalau sama dengan tandanya, ya dikasih sama dengan itu artinya nilai dari A dan B itu sama. Nah, contohnya seperti ini. Ada min 5 atau negatif 5 itu lebih kecil dari 5, sudah jelas. Karena nilai negatif itu pasti dia lebih kecil daripada nilai positif. Contohnya misalkan min 1000 dengan angka 1 itu nilainya pasti banyak angka 1. Terus di sini ada 1 lebih besar dari min 10. Terus kemudian ada 4 sama dengan 4, nilainya adalah sama. Jadi untuk bilangan negatif itu nilainya lebih besar daripada bilangan positif. Jadi itu cara membandingkan bilangan bulat menggunakan 3 tanda, yaitu lebih besar, lebih kecil, dan tanda sama dengan. Itu cara membandingkan bilangan bulat. Kita lanjutkan. Nah, sekarang mengurutkan bilangan bulat. Nah, biasanya dalam soal yang sering itu disuruh mengurutkan, bisa dari yang terbesar ke terkecil, bisa juga dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Jadi biasanya ada soal itu adalah deretan-deretan angka yang secara diacak ada angka yang nilainya negatif, ada yang positif. Itu biasanya disuruh mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar ataupun sebaliknya. Nah, pada garis bilangan semakin ke kanan letak suatu bilangan maka nilainya akan semakin besar. Jadi letak angka di sebelah kanan angka 0 tadi di garis bilangan yang pertama tadi itu nilainya adalah semakin besar. Namun sebaliknya jika sebelah kiri angka 0 semakin nanti nilainya akan semakin kecil. Nah, ini penjelasannya ada di gambarnya, ini bisa dipahami. Jadi ini kalau semakin ke kiri nilainya semakin kecil, kalau semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jadi bilangan bulat positif nilainya selalu lebih besar daripada bilangan bulat negatif, itu sudah jelas.
Jadi itu cara mengurutkan bilangan bulat. Kita lanjutkan. Nah, ini ke contoh-contoh soalnya biar kalian lebih memahami. Kalau yang pertama tadi adalah materinya, sekarang ke contoh-contoh soalnya biar kalian lebih paham. Nah, ini langsung urutkan bilangan bulat. Ini mengurutkan bilangan bulat dari terkecil ke terbesar. Nah, ini ada A, B, C. Terus yang ada kotak A, B, C ini adalah jawabannya. Nah, kita lihat urutan bilangan yang pertama itu adalah min 3, min 8, min 3, min 5, min 1, 0, 1, min 4, min 7, min 6, 2, dan min 2. Nah, ini disuruh mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi kita cari terlebih dahulu nilainya yang paling kecil itu yang apa, berapa. Ini ada min 8, kemudian min 7, min 6, dan seterusnya. Nah, ini jawabannya. Sampai terakhir yang paling besar nilainya adalah 2. Begitupun sama yang B dan C, kita cari nilai yang paling kecil terlebih dahulu hingga nilai yang paling besar. Itu cara mengurutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Jadi yang penting kalau terkecil ya kita cari yang paling kecil nilainya yang mana dulu. Kalau dari terbesar ke terkecil ya kita cari nilainya yang paling besar. Sama seperti halnya di LKS kalian itu juga ada di halaman 4. Nah, itu juga ada contoh-contohnya bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat. Itu juga ada, silahkan dibaca sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, ini ada latihan soal. Latihan soal nanti ini bisa kalian tulis di buku tulis kalian, nanti bisa dibuat latihan. Nah, ini untuk apa cara mengisinya itu adalah silahkan kalian isi tandanya lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 soal ini. Jadi nanti silahkan kalian isi di buku tulis kalian, dibuat latihan. Isi saja lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Terus contoh soal yang kedua ini nanti ini ada mengurutkan bilangan bulat. Nah, ini silahkan kalian urutkan dari yang terkecil hingga terbesar dan dari terbesar hingga terkecil. Jadi setiap soal ini kan ada 2 buah soal, itu jawabannya adalah 2. Yang pertama itu dari yang terkecil hingga terbesar, terus yang jawaban keduanya adalah dari terbesar hingga terkecil. Seperti itu. Jadi nanti jawabannya di sini ada 4. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah materi tentang bilangan bulat di materi yang pertama, yaitu tadi tentang macam-macam bilangan bulat juga sudah, membandingkan bilangan bulat. Nah, jadi yang kita bahas ini tadi adalah macam-macam bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat. Jadi soal yang ada di belakangnya tadi itu bisa kalian kerjakan, bisa kalian buat latihan ini. Mungkin itu sedikit penjelasan. Jadi yang ada di rumah bisa dipelajari melalui video ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan juga. Untuk materi selanjutnya nanti akan saya buatkan video selanjutnya, yaitu tentang operasi pada bilangan bulat. Nanti operasi penjumlahan, pengurangan, operasi perkalian bagian, nanti saya akan buatkan video yang berikutnya. Jadi mungkin terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat. Tetap semangat untuk belajar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.